Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama untuk kembali diskusi tentang soal-soal ujian kompetensi untuk profesi bidan. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi, jangan lupa untuk klik subscribe Bidan Cahya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama soal soal untuk topik persalinan. Baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 21 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut mulas-mulas dan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis, rasa mules dirasakan sejak 5 jam yang lalu dan saat ini semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 42 detik, DCC 130 kali per menit, teratur, periksa dalam, porsio lunak tipis, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban positif, presentasi kepala, UUK kanan depan, penurunan HOT 3. Pertanyaannya, diagnosis apakah pada yang tepat pada kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten. B. Infartu kala 1 fase aktif. C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Baik, kita lihat. Yang paling tepat pada kasus tersebut diagnosanya adalah infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Mengapa? Karena kita lihat kata kuncinya adalah bahwa pasien sudah masuk infartu, kemudian pembukaannya 8 cm. Itu adalah infartu kala 1, ya, karena masih kala fase pembukaan dan dilatasi maksimal. Kenapa? Karena dilatasi maksimal itu merupakan fase di mana pembukaan serviks itu terjadi secara cepat, yaitu dari pembukaan 8 sampai pembukaan 9. Biasanya dalam waktu 2 jam. Jadi selalu saya sampaikan bahwa per jawaban yang disediakan itu serumpun, sama. Semuanya betul, infartu kala 1. Tapi yang paling tepat yang mana dari semua option yang ditawarkan? Ya, betul memang infartu kala 1 karena kala pembukaan, ya, masih dalam fase pembukaan. Namun yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah fase aktif, ya, bukan fase laten, fase aktif, betul. Fase aktif mana yang paling tepat? Yaitu dilatasi maksimal karena pembukaannya 8 cm. Oke, itu ya. Selanjutnya soal berikutnya. Seorang perempuan umur 21 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut mules-mules dan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis, rasa mules dirasakan sejak 5 jam yang lalu dan saat ini semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DCC 130 kali per menit teratur, periksa dalam, porsio lunak tipis, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban positif, presentasi kepala HOT 3. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan tidur miring ke kiri. B. Fasilitasi pemenuhan nutrisi. C. Anjurkan untuk mobilisasi. D. Ajarkan teknik meneran. E. Ajarkan teknik relaksasi. Nah, baik, kita lihat.
Kata kuncinya apa? Bahwa pasien adalah infartu kala satu. Nah, untuk infartu kala satu, semua option itu bisa diberikan pada infartu kala satu. Namun, apakah yang paling tepat dari semua option? Ya, karena kalau untuk option A, anjurkan tidur miring ke kiri, bisa. Bisa disampaikan untuk infartu kala satu. Namun ada yang paling tepat, ya. Kemudian untuk option B, fasilitasi pemenuhan nutrisi, yaitu ketika tidak his, diberikan makan, minum, biasanya seperti itu ya. Namun pada data tidak ada data yang mengarah ke situ, ya. Kemudian untuk C, anjurkan untuk mobilisasi. Ini yang paling tepat. Karena apa? Karena mobilisasi pada infartu, pada persalinan, itu bisa mengatasi partes lama. Kenapa? Karena pada data kita temukan rasa mulus dirasakan sejak 5 jam yang lalu. Ya. Dengan mobilisasi itu bisa mengurangi partus lama, mengatasi partus lama karena akan mengurangi rasa nyeri dan mempercepat proses persalinan. Karena dengan berjalan, berdiri, atau jongkok itu membantu proses turunnya bagian terendah janin sehingga mempercepat proses persalinan. Karena tidak ada indikasi untuk dilakukan mobilisasi juga karena ketubannya masih utuh. Pembukaannya 8 cm dan mulusnya itu sudah 5 jam. Maka untuk mengatasi supaya tidak terjadi partus lama, maka dianjurkan untuk mobilisasi. Tidur miring ke kiri itu juga bisa membantu proses penurunan kepala. Tapi lebih cepat, lebih membantu itu adalah mobilisasi. Ya. Kemudian untuk option D, ajarkan teknik meneran. Itu juga bisa diberikan pada infartu kala satu fase aktif. Namun yang paling tepat yang mana dari kelima option tersebut? Nah, yang paling tepat itu adalah anjurkan untuk mobilisasi. Itulah pentingnya kita harus jeli memilih option jawaban yang ditawarkan karena hampir semua option itu bisa diberikan pada infartu kala satu pada kasus tersebut. Namun yang paling tepat yang mana? Kita temukan kata kuncinya. Nah, itu sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, anjurkan untuk mobilisasi. Baik, untuk soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, G2 P1A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan merasakan perut mules semakin lama, semakin sering. Hasil anamnesis, mules dirasakan sejak 3 jam yang lalu tanpa disertai lendir dan darah. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 84 kali per menit, TFU 31 cm, kepala sudah masuk 3/5. Hasil periksa dalam, porsio tipis dan lunak, pembukaan serviks 7 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala HOT 2+. Pertanyaannya, di manakah posisi penurunan kepala janin sesuai kasus di atas? A. Bidang lingkaran PAP sejajar bagian atas simfisis dan promontorium. B. Bidang sejajar HOT 1 setinggi bagian bawah simfisis. C. Bidang sejajar HOT 1 setinggi bagian atas simfisis. D. Bidang sejajar HOT 1 setinggi spina ischiadica. E. Bidang sejajar HOT 1 setinggi tulang koksikis. Oke, kita lihat pertanyaannya apa? Di manakah posisi penurunan kepala janin sesuai kasus di atas? Penurunannya di mana? Penurunannya adalah HOT 2+. Pada kasus kita temukan seperti itu. Sehingga kalau HOT 2 itu yang tepat itu adalah bidang sejajar HOT 1 setinggi bagian bawah simfisis. Karena kita ingat bahwa kalau HOT 1 itu adalah bidang datar yang melalui bagian atas simfisis dan promontorium. Ya. Kemudian kalau bidang HOT 2, seperti pada kasus itu adalah bidang sejajar dengan bidang HOT 1 terletak setinggi bagian bawah simfisis. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Sedangkan HOT 3 itu adalah bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul melewati spina ischiadica.
Kalau HOT4 itu yang sejajar dengan PAP melewati ujung tulang koksigis. Jadi kalau yang ditanyakan adalah di manakah posisi penurunan kepala? Pada kasus penurunan kepala itu adalah pada HOT2+, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Bidang sejajar HOT1 setinggi bagian bawah simfisis. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3, P2A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sakit di perut sampai ke pinggang. Hasil anamnesis, sakit dirasakan sejak 5 jam yang lalu, keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120/80 mm Hg, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, TFU 33 cm, kepala masuk 1/5 bagian, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, periksa dalam, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban positif, UUK kiri depan, HOT4. Pertanyaannya, asuhan kebidanan apakah yang selanjutnya dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan amniotomi. B. Menganjurkan jalan di sekitar tempat tidur. C. Memimpin persalinan bila ibu ingin meneran. D. Tunggu ketuban pecah sendiri dan pimpin persalinan. E. Fasilitasi pimpin persalinan saat diameter kepala 5-6 cm di vulva. Baik, kita lihat kata kuncinya adalah bahwa pasien itu sudah masuk kala 2, ya, ditandai dengan pembukaan lengkap, ya. Sudah mau mulai masuk kala pengeluaran. Namun di sini ditemukan ketubannya masih positif. Sehingga ketika pasien infarktus kala 2 tidak ada masalah, ya. Pembukaannya sudah lengkap, penurunannya sudah di HOT4, dan ketubannya masih positif, maka sebelum dilakukan pimpinan persalinan, maka harus dilakukan amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. Jadi yang paling tepat itu adalah A, melakukan amniotomi, ya, sebelum pimpin persalinan. Kenapa? Karena amniotomi itu adalah prosedur pemecahan kantung ketuban secara sengaja yang dilakukan saat pembukaan lengkap untuk mempercepat proses persalinan. Karena ketika sudah pembukaan lengkap, ketuban masih positif, kita pimpin persalinan, maka tidak akan cepat, akan lama karena ketubannya masih utuh. Maka harus dilakukan amniotomi. Jadi jawaban yang paling tepat sebelum pimpin persalinan itu adalah amniotomi. Kenapa tidak D, tunggu pecah sendiri dan pimpin persalinan? Karena itu tidak akan membantu mempercepat proses persalinan. Karena ini sudah indikasi, sudah memenuhi indikasi untuk dilakukan amniotomi. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, melakukan amniotomi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 33 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 40 minggu, sedang dalam persalinan kala 1 di BPM PMB sejak 4 jam lalu dengan keluhan mules sekali. Hasil anamnesis, sakit melingkar dari perut depan tembus ke belakang sejak di rumah hingga 1 jam yang lalu. Dan saat ini rasa sakit berkurang. Sakit hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, TFU 33 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik, periksa dalam, porsio tebal dan lunak, pembukaan serviks 6 cm, ketuban positif HOT2. Pertanyaannya, kelainan apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri primer. B. Inersia uteri sekunder. C. Kontraksi uterus hipotonik. D. Kontraksi uterus hipertonik. E. Kontraksi uterus tidak terkoordinasi. Nah, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah kita temukan kelainannya. Di mana sih sebenarnya kelainannya? Kelainannya adalah
pasien mengatakan bahwa eh, perutnya mulus sekali, kemudian sakit melingkar dari perut depan tembus ke belakang sejak di rumah. Itu kan memang sudah masuk infarto ya, sakit gizi yang adekuat. Sejak 1 jam yang lalu saat ini sakitnya berkurang. Ya. Padahal normalnya sakitnya itu tidak berkurang, Mas. Malah justru gizinya akan semakin bertambah. Tapi justru ini berkurang. Dengan kontraksi 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik. Ya, itu kan semakin berkurang karena pembukaan serviksnya 6 cm. Normalnya harus semakin frekuensinya harus semakin sering, durasinya semakin lama. Tapi ini justru berkurang. Sehingga itu adalah tanda-tanda dari inersia uteri. Namun pertanyaannya, ini inersia uteri primer atau inersia uteri sekunder? Jadi jawaban yang tepat adalah inersia uteri sekunder. Kenapa? Karena sebelumnya bagus, ya. Sebelumnya kontraksi bagus, ya. Kontraksi uterus hipotonik bagus, hipertonik bagus. Namun tiba-tiba menjadi berkurang. Disebut dengan inersia uteri sekunder, yaitu jika kontraksi uterus hipotonik semakin berkurang terjadi setelah adanya kontraksi uterus yang kuat dan normal. Ya, jadi didapatkan data bahwa sebelumnya sakit melingkar dari perut ke belakang, tembus ke belakang sejak di rumah hingga 1 jam yang lalu. Namun sakit itu semakin berkurang. Jadi itu adalah tanda-tanda inersia uteri sekunder. Baik. Demikian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semangat ibu-ibu bidan yang akan melaksanakan ujian. Semoga ujiannya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.